never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Fatimah Zahro, saya dari kelas KEA 2. Perkenalkan, nama saya Wardana Mira dari AEA 2. Saya akan menjelaskan mengenai bidang pekerjaan yang diberikan oleh akuntan publik, dan juga saya akan menjelaskan mengenai akuntansi swasta atau perusahaan. Nah, yang pertama yaitu jasa konsultasi pajak. Jasa konsultasi pajak itu bertujuan untuk membantu klien dalam bidang perencanaan pajak atau yang disebut juga dengan tax planning, dengan maksud untuk meminimumkan biaya pajak yang akan dibayarkan asalkan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku ya. Nah, selanjutnya akuntan publik itu membantu juga klien untuk mengisi SPT atau surat pemberitahuan tahunan. Selain itu juga akuntan publik itu menghitung besaran pajak yang harus dibayarkan yang bertujuan untuk melakukan penghematan. Yang selanjutnya yaitu konsultasi manajemen. Jasa konsultasi manajemen itu menuntut akuntan publik untuk tidak hanya memiliki satu keahlian teknis, tetapi juga harus memiliki wawasan yang luas serta pengetahuan bisnis yang memadai. Jasa konsultasi manajemen yang diberikan oleh akuntan publik kepada manajemen itu memiliki tujuan, yaitu meningkatkan pendayagunaan sumber-sumber ekonomi di suatu perusahaan serta meningkatkan efisiensi agar tercapainya suatu tujuan perusahaan. Selanjutnya yaitu akuntansi swasta atau perusahaan. Yang disebut dengan akuntansi swasta yaitu seorang akuntan yang bekerja di suatu perusahaan dan dia menduduki fungsi-fungsi tertentu. Nah, misalnya seperti fungsi audit internal, controller, atau chief akuntan, atau bisa juga dengan fungsi-fungsi lain yang berkaitan dengan akuntansi. Nah, biasanya perusahaan itu memiliki jabatan atau jajaran manajemen yang bertanggung jawab atas fungsi-fungsi akuntansi. Yang pertama yaitu fungsi akuntansi keuangan, itu menyangkut masalah pencatatan transaksi keuangan perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu akuntansi biaya. Fungsi akuntansi biaya itu menekankan pada pengumpulan, pengklasifikasian, pengalokasian, dan pelaporan data biaya di mana bertujuan untuk penentuan kos suatu biaya produk. Nah, dan juga untuk kepentingan pengendalian biaya di masa yang akan datang. Nah, sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Nisa. Beberapa jabatan yang ada di perusahaan, ada jajaran manajemen yang bertanggung jawab atas fungsi akuntansi tertentu, yang salah satunya telah dijelaskan oleh Nita, dan berikut macam-macam yang lainnya. Pertama, akuntansi pajak, di mana orang tersebut bertugas menangani masalah perpajakan semenjak diadakannya sistem self assessment karena adanya undang-undang pajak yang baru. Namun dalam hal ini, jasa dari akuntan publik juga masih sering dilakukan. Yang kedua, pemeriksa internal. Tugas utama yang umum bagi seorang auditor internal adalah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional dan meyakinkan bahwa prosedur dan kebijakannya dijalankan dengan baik. Jika ada kesalahan, akan segera dilakukan pelaporan kepada pihak manajemen dan itu segera dilakukan perbaikan. Namun pihak tersebut tidak memiliki wewenang untuk menentukan pendapat atas kewajaran dari laporan orang. Dan yang terakhir, anggaran. Hal ini dibutuhkan oleh perusahaan sebagai alat ukur efisiensi untuk mencapai sasaran atau goals dari perusahaan tersebut. Oleh karena itu, jasa akuntan dibutuhkan di sini untuk melakukan penyusunan perencanaan dan estimasi pada periode yang akan datang. Selanjutnya ada manfaat akuntansi bagi pemerintahan, yaitu untuk mengaudit lembaga-lembaga pemerintahan atau proyek-proyeknya yang biasa dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang sering juga disebut sebagai kantor akuntan negara. Kemudian ada manfaat akuntansi dalam bidang pengetahuan. Dengan adanya perkembangan teknologi membuat sistem informasi akuntansi semakin luas dan semakin canggih dalam aspek kehidupan manusia.
terbuka pada pengetahuan akuntansi yang ada. Salah satunya akuntansi biaya. Akuntansi biaya atau cost accounting. Pelajaran ini membahas tentang akumulasi biaya untuk menentukan cost pada suatu produk yang khususnya dalam perusahaan manufaktur. Dan hal ini juga berguna untuk perencanaan dan pengendalian suatu biaya. Hasil akhir dari proses akuntansi biaya biasanya berbentuk laporan internal yang nantinya disajikan untuk kepentingan manajemen dalam pengambilan keputusan. Karena isi dari laporan tersebut bukan hanya mengenai biaya historisnya saja, namun juga estimasi dari biaya yang akan datang. Oke, next yang kedua ada akuntansi keuangan atau financial accounting. Di dalam akuntansi keuangan itu membahas tentang masalah transaksi pencatatan keuangan yang terjadi di dalam perusahaan atau unit organisasi ekonomi lainnya yang menyangkut penyusunan laporan periodik. Apa saja sih laporan periodik? Contoh dari laporan periodik itu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan aliran kas. Dan penyajian laporannya pun harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim yang berpedoman pada PSAK 1. Next, yang ketiga ada akuntansi manajemen atau manajemen accounting. Akuntansi manajemen digunakan untuk pengambilan keputusan dan pengendalian seluruh kegiatan di perusahaan atau unit organisasi ekonomi lainnya. Dan di dalam bidang ini biasanya dipakai oleh para manajer perusahaan untuk menyelesaikan masalah-masalah atau konflik-konflik yang mereka hadapi agar masalah itu terselesaikan. Yang keempat, ada sistem akuntansi atau accounting system. Istilah akuntansi sekarang ini mempunyai arti sebagai pemrosesan data keuangan secara manual. Tetapi dengan adanya kemajuan teknologi, khususnya di bidang komputer, itu telah menggeser cara pemrosesan data yang semulanya manual menjadi elektronik. Selanjutnya yang kelima, ada pemeriksaan atau auditing. Di dalam bidang ini sering disebut juga dengan pemeriksaan akuntan, yang membahas tentang prinsip, prosedur, metode pemeriksaan laporan keuangan untuk memberikan pendapat tentang kewajaran penyajian laporan keuangan tersebut. Lalu, untuk menjamin laporan keuangan tersebut disajikan dengan benar, disusun dengan benar, maka diperlukanlah pihak ketiga yang independen. Pihak ketiga ini bertugas untuk memeriksa laporan keuangan apakah disajikan dengan benar atau tidak. Dan jika kalian ingin menjadi pihak independen, maka diperlukan syarat-syarat tentu saja. Apa sih syaratnya? Yang pertama, telah mengikuti pelatihan yang cukup. Yang kedua, mempunyai keahlian di dalam bidang pemeriksaan. Oke, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Is waiting for the sunrise. I believe on you, who you were. What did you do? I didn't care, 'cause you were perfect, I swear. But somebody told me that it's all